Teman-teman, ini sensor yang tadi udah saya bongkar di output transmisi. Ini sensornya, dan sebelum saya ukur di pin-pinnya ini, coba saya akan jelaskan untuk rangkaian strumnya. Nah, di sini teman-teman, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Mr. Y, teman-teman. Kali ini saya mendapatkan pekerjaan, yaitu di bis pariwisata At-Thohir. Yaitu ini sih sebenarnya kendalanya kemarin banyak, nggak habis ganti mesin gara-gara mesinnya pecah di puncak Bogor. Dan ini sempat diderek. Nah, ini bekas direknya rusak, bagian depannya rusak. Jadi udah semuanya udah diperbaiki, ganti mesin, udah set untuk kabel-kabel semuanya udah. Dan ini saya sedikit nge-share. Kemarin ada yang nanya di TikTok saya dan juga di YouTube saya, "Bang, spill dong untuk perbaikan jarum speedometer." Nah, kebetulan unit yang saya garap ini jarum speedometernya mati, teman-teman. Ini udah saya dongkrak, untuk roda sebelah kanan belakang udah saya dongkrak, jadi tidak perlu tes jalan. Nah, langsung saya tes, saya masukkan gigi, saya lepaskan rem. Di sini jarumnya posisi mati. Nah, gini teman-teman caranya. Kita injak kopling, ya kan, kita masukkan gigi. Nah, masukkan gigi, lalu handremnya ini kita lepas. Nah, udah kita lepas, liatin, kita gas dikit. Nah, ini udah harusnya udah berputar. Ini RPM-nya udah naik nih. Ini harusnya berputar. Ya minimal 20 lah, kalau kita gas segitu minimal 20 atau 25 km per jam ya harusnya. Tapi ini jarumnya mati. Nah, ini coba akan saya ganti sensornya, adanya di output transmisi yang dekat kopel atau dekat propeller. Dan langsung aja kita coba. Setelah itu kita ganti yang bagus. Setelah itu nanti kita tes lagi di sininya berapa, begitu teman-teman. Tapi sebelum kita tes, coba kita ukur dulu aja penggantian yang baru ini berapa ohm sih nilainya sensor kilometer. Di sensor kilometer itu ada 4 pin, teman-teman. Yang perlu Anda ketahui, di situ ada 4 pin, ada pin 1, pin 2, pin 3, pin 4. Dan itu saling berhubungan. Di kabelnya sendiri itu ada warna biru, warna kuning, warna coklat, dan warna coklat strip merah. Oke, langsung kita ukur untuk di sensor speed atau sensor kecepatan. Nah, untuk pin 1 itu posisi kunci kotak on itu 8 volt. Sedangkan di pin 2 itu negatif. Berarti kabelnya untuk yang warna coklat. Untuk yang pin 1 8 volt. Terus untuk yang pin 3 itu signal dengan frekuensi variabel kurang lebih sekitar 8 volt. Terus pin 4 signal dengan frekuensi variabel sekitar 8 volt juga. Ini gambar speed sensor. Dan ini untuk barangnya nih. Ini namanya speed sensor. Dan ini nanti coba kita ukur berapa nilai tahanannya untuk di pin 1, pin 2, pin 3 maupun juga pin 4. Dan ini coba akan saya ukur di setiap pinnya ini, gini teman-teman. Nah, gitu di sensornya teman-teman, ini penampakan sensornya. Dan ini coba akan saya ukur di pin 1 ke pin 2.
8,28 kilo ohm. Ini dari pin 1 ke pin 3, dan yang ini dari pin 1 ke pin 4. Oke, nanti bila teman-teman menemui penyakit yang seperti ini, coba tolong diukur dulu apakah sesuai dengan yang saya ukur ini, dan coba nanti juga dipastikan untuk di pin 1 itu harus positif 8 volt, pin 2 itu negatif, pin 3 itu untuk sinyal frekuensi sekitar kurang lebih 8 volt, untuk pin 4 juga sinyal frekuensi variabel kurang lebih 8 volt. Tapi yang harus diingat itu teman-teman, posisi kunci kontak on antara pin 1 dan pin 2 ini kalau kita ukur menggunakan multitester itu sekitar 8 volt. Ini hubungannya langsung ke INS atau speedometer teman-teman, tidak ke FR. Jadi dari speed sensor ini dia langsung ke INS. Oke, gitu aja teman-teman. Langsung saya pasang. Nah, ini saya sudah berada di kolong di bawah output transmisi. Nah, ini transmisinya teman-teman. Ini transmisinya, ini master coupling, ini flywheel housing, ini transmisi. Nah, ini untuk sensor kilometer, dan ini kopelnya nih. Ini kopel propeller. Adanya di ujung sini. Kita buka dulu aja. Ini tinggal diputar teman-teman. Terus seperti ini di sini ada pin 1, pin 2, pin 3, pin 4. Tuh. Ini menggunakan kunci 27, kita lepas dulu aja. Nah, bentuknya seperti ini. Di sini ada 4 pin. Nah, oke, lanjut teman-teman, langsung kita pasangkan. Ini yang bagus nih, saya bongkar dari mobil yang cadangan yang memberi sebelahnya. Ini hanya untuk memastikan saja teman-teman. Nah, udah tinggal kita kencangkan. Ini menggunakan kunci 27 pas ring. Udah, kalau kita tinggal pasangkan untuk kabelnya. Ini ada knocknya, jadi tidak mungkin bisa kebalik teman-teman. Kalau knocknya tidak pas, tidak akan bisa diputar. Nah, udah seperti ini. Langsung kita tes ke speedometernya, ke jarum speedometernya lagi teman-teman. Oke, saya kira ikutin terus video ini sampai selesai. Oke, saya sudah berada di atas kendaraan, yaitu di depan speedometer. Dan ini coba langsung saya starter. Ini kunci kontaknya udah rusak yang jadi udah saya pindahkan di sini teman-teman. Start. Nah, mesin udah hidup. Kita injek kopling, masukkan gigi. Lalu kita lepaskan handremnya. Lalu kita lepaskan pedal kopling pelan-pelan. Nah, tuh gerak teman-teman. Gerak ya. Di angka sekitar 15 km per jam. Nah, coba kalau kita gas sedikit. Tuh makin naik. Kita gas lagi. Makin naik. Oke. Jadi video kali ini sih berhasil. Silahkan teman-teman tinggalkan pertanyaan di kolom komentar jika teman-teman masih belum paham di video saya yang kali ini tentang cara menghidupkan jarum kilometer, dan silahkan tinggalkan saran di kolom komentar juga jika dalam video saya ini perlu perbaikan, salah tutur kata dalam penyampaian informasi tentang perbaikan, dan juga misalnya tentang perbaikan yang seharusnya bagaimana menurut teman-teman.
silakan teman-teman tinggalkan di kolom komentar. Oke, begitu aja teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.